Raut gembira tak bisa disembunyikan dari wajah Witan Sulaiman. Salah satu pemain skuad Garuda ini tak sabar melihat hadiah 1 unit rumah dari Pemprov Sulawesi Tengah. Witan dan keluarga didampingi Ketua KONI Sulawesi Tengah mendatangi lokasi rumah menumpangi mobil pickup. Inilah Witan punya ini dari Pak. Oh, ini Witan punya ini. Sampainya di lokasi, senyum Witan semakin lebar melihat rumah yang kini menjadi miliknya. Di perumahan ini ada pula rumah hadiah untuk atlet taekwondo Abdul Rahman Darwin, peraih medali emas saat PON 20 Papua. Selain berfoto di depan rumah, Witan, keluarga, dan pihak KONI Sulteng juga masuk dan melihat-lihat isi rumah. Pihak keluarga menyatakan, selain rumah, Pemprov juga memberikan beasiswa pendidikan untuk Witan hingga jenjang S2. Rumahnya sangat strategis dan bagus, menurut saya sangat strategis sekali buat Witan Sulaiman di sana. Oke, sangat bagus ya Pak. Kemudian informasinya juga Witan mendapatkan beasiswa. Apa betul Pak? Ya betul, Witan dijanjikan sama wali kota beasiswa sampai S2. Saya merasa bangga sekali mempunyai putra seperti Witan Sulaiman yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan juga bisa membawa nama Sulawesi Tengah pada umumnya dan khususnya Indonesia. Witan menjadi salah satu punggawa timnas Indonesia yang tampil apik di Piala AFF 2020. Dia telah mengoleksi 2 gol dan 5 assist sepanjang gelaran itu. Perannya di lini depan memberikan kontribusi besar untuk skuad asuhan Sinteyong. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Menanggapi hadiah rumah dan beasiswa, Witan mengucapkan terima kasih yang menjadikan hal itu motivasi untuk terus berprestasi di dunia sepak bola. Lokasi untuk melihat bonus 1 unit rumah yang ada di Kabupaten Sigi, di Kompleks Perumahan Kelapa Gading Permai. Ini Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Nizar Rahmatu, lagi bersama Witan Sulaiman. Oh ya. Tanggapan saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur karena sudah memberikan apresiasi ini kepada atlet-atlet yang berprestasi. Ini akan saya jadikan motivasi buat saya ke depannya. Saya akan lebih bekerja keras lagi supaya saya bisa membanggakan Sulawesi Tengah dan khususnya Indonesia. Dan semoga dengan adanya ini atlet-atlet lain juga terlebih termotivasi dengan mereka bisa berprestasi. Pemirsa, selama gelaran Piala AFF 2020, Witan Sulaiman tampil meyakinkan. Ia bisa menyumbangkan 2 gol untuk timnas Indonesia. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan permainan apik Witan Sulaiman. Oh, it's found its way in. Clipping the post along the way. For Cushedro. He's one of their big stars. Nice touch on there from Kambuaya, and there you go. Ezra Walian, who scored in a friendly against Myanmar a couple weeks ago, and this is his first competitive goal for Indonesia. He's taken the points, surely safe with the Garudas. Shadan, back to Asnawi. Can they finish? Yes, they can. What a goal that is for Indonesia. Witan Sulaiman. Got back up on his feet, and then this give and go here. The return pass, Asnawi nutmegging Shadan. And then the return ball from Witan, first time into that space for Asnawi, and then the cutback. Wonderful finish from Witan. You know, he just doesn't panic in that situation. Allows the ball to come across his body. Selanjutnya pemirsa, di tengah kegembiraan pulang kampung ke Blora, Jawa Tengah, pemain bek kiri timnas Pratama Arhan harus menyaksikan ibunya terbaring lemah karena sakit. Sementara itu, Bupati Blora yang ikut menyambut Arhan berjanji akan mengabulkan seluruh permintaan Arhan.
Pemain bek kiri timnas Pratama Arhan berhasil memberi sumbangsi kemenangan Indonesia saat melawan Singapura di leg kedua Piala AFF 2020 lalu. Melalui gol yang dicetak pemain PSIS ini, Indonesia mampu menyamakan ketertinggalan menjadi 2-2 atas Singapura. Gol Arhan ini kemudian masuk nominasi gol terbaik Piala AFF 2020. Usai berlaga di Singapura, Arhan pun pulang kampung ke desa Sidomulyo, Blora, Jawa Tengah. Arhan mendapat sambutan hangat dari keluarga dan kerabat. Namun di tengah kegembiraan pulang ke kampung halaman, Arhan harus melihat ibunda tercinta terbaring lemah karena sakit. Bupati Blora Arif Rohman turut datang menyambut Arhan dan menjenguk ibunda Arhan. Arif mengaku akan mengabulkan permintaan Arhan kepadanya, diantaranya merenovasi rumah Arhan, memperbaiki jalan di kampung Arhan, dan membiayai pengobatan ibu Arhan. Alhamdulillah bisa sampai sekarang ini karena doa itu. Yang diingat mungkin selama kecil dulu tuh? Ya disupport terus sama orang tua. Sempat terima. Ya requestnya Somat dibangun Pak. Nanti kita diskusikan lah Pak Kadis ya untuk apresiasi untuk Arhan. Jadi kita di sini. Nanti juga menghubungi juga beberapa teman-teman asli Blora lah. Nanti kita saweran rame-rame. Kalau untuk infrastruktur mungkin jalannya sendiri ke sini ya, Pak? termasuk jalan sini Pak Kadis ya. Alhamdulillah. Ini dipelajari. Pemain berusia 20 tahun ini hanya diberi waktu 10 hari untuk pulang kampung dan harus kembali berlatih. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Usai Piala AFF 2020, Timnas Indonesia kini bersiap untuk Piala AFF U23 2022. Pelatih Sinteyong menyatakan tak akan memanggil pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Gagal rebut juara di Piala AFF 2020, Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk Piala AFF U23 tahun 2022 yang bergulir Februari nanti. Diprediksi, skuad Garuda di Piala AFF U23 tak banyak berubah dari yang tampil di Piala AFF 2020. Hal ini lantaran para pemain yang tampil berusia di kisaran 19 hingga 20 tahun. Meski demikian, pelatih Sinteyong menyatakan tak akan memanggil pemain yang berkarir di liga luar negeri, seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, dan memilih akan merekrut pemain yang berlaga di Liga 1. Hal ini lantaran ketika AFF U23 2022 berlangsung, kompetisi sepak bola luar negeri juga sedang bergulir. Para pemain yang merumput di luar negeri tak dapat izin dari klubnya untuk membela timnas karena Piala AFF bukan agenda FIFA. Sebagai gantinya, Sinteyong memanggil pemain yang merumput di Liga 1 dan pemain timnas U18 yang sebelumnya pernah ikut dalam pemusatan latihan di Turki November 2021. Piala AFF U23 tahun 2022 akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari tahun 2022. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok pemuda dipicu dendam terjadi di kawasan Jembatan Tengah Kota Bau-Bau. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.